Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsa Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Ada salah satu daerah atau instansi yang honorernya walaupun pengumuman kelulusan P3K belum diumumkan, bahkan sekarang untuk tahap 1 saja masih tahap seleksi kompetensi, tetapi mereka para honorer sudah bisa full senyum gitu ya. Kenapa? Karena memang instansi tersebut membuka kuota formasi P3K yang jumlahnya sebanding dengan jumlah honorer atau tenaga non ASN yang ada, sehingga bisa dipastikan seluruh honorernya bisa diterima atau diangkat sebagai P3K. Dan selain itu, instansi ini juga memberikan bekal yang sangat luar biasa gitu ya. Dari mulai asistensi pada saat proses pendaftaran agar teman-teman honorer atau tenaga non ASN tidak gagal pada saat seleksi administrasi, kemudian simulasi CAT-BKN agar teman-teman honorer atau tenaga non ASN nantinya pada saat mengerjakan seleksi kompetensi juga bisa lebih paham dan lebih mudah. Hal-hal tersebut menjadi cara di instansi ini agar para honorer atau tenaga non ASN benar-benar bisa diangkat menjadi P3K atau lulus menjadi P3K di tahun 2024 ini. Dan tentunya selamat ya untuk honorer di pemerintah Kabupaten Bengkayang. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan honorer di Kabupaten Bengkayang gitu ya, yang walaupun belum ada pengumuman terkait dengan kelulusan P3K tetapi sudah bisa full senyum gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya kelulusan P3K 2024 belum diumumkan, honorer di daerah ini sudah bisa full senyum. Kita coba bacakan ya. Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat membuka 1.170 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kabupaten Bengkayang, Agatha Sagitaria mengungkapkan, dari jumlah tersebut terbanyak ialah formasi tenaga teknis. Dari jumlah tersebut terdiri dari 112 lowongan formasi khusus untuk tenaga guru, 18 tenaga kesehatan, dan 1.040 tenaga teknis yang tersebar di seluruh instansi pemerintah di lingkungan Pemkab Bengkayang, kata Agatha Sagitaria, Kamis 5 Desember 2024. Sagita menyatakan bahwa formasi P3K 2024 tersebut diperuntukkan khusus untuk non-ASN atau honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Bengkayang. Hal tersebut, kata Agatha, sebagai bentuk upaya Pemda Bengkayang mengangkat tenaga honorer yang sudah bekerja dalam waktu tertentu menjadi P3K. Dikarenakan seleksi pengadaan untuk P3K 2024 merupakan langkah pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sebagai upaya penataan non-ASN yang wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024 terangnya. Oleh karena itu, patut disyukuri khususnya tenaga non-ASN yang ada di Bengkayang, karena atas inisiasi dari Bupati Bengkayang yang bekerja sama, yang kerja bersama dari BKPSDM Bengkayang, bagian organisasi Setda dan seluruh OPD teknis, dapat dikatakan hampir seluruh honorer yang ada di Kabupaten Bengkayang sudah terpetakan dengan baik. Setelah dipetakan, selanjutnya jumlah honorer yang ada diusulkan melalui aplikasi SIASN, layanan perencanaan, sehingga hampir seluruh honorer sudah memiliki kursi untuk diri mereka masing-masing. Apalagi, kata dia, sistem seleksi P3K 2024 tidak menggunakan passing grade atau nilai ambang batas, tetapi hanya berdasarkan peringkat terbaik saja. Sehingga selama para pelamar mengikuti seleksi kompetensi sampai akhir, dipastikan hampir seluruh pelamar dinyatakan lulus dan akan diangkat menjadi P3K apabila tidak ada halangan lainnya, ujarnya.
Kemudian, sebagai bentuk tanggung jawab moral, meskipun tidak bersifat wajib, pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui BKPSDM juga mengambil langkah untuk memberikan asistensi kepada seluruh calon pelamar P3K yang dilaksanakan selama 8 hari. Selain itu, juga memfasilitasi pelamar untuk dapat mengikuti simulasi CAT-PKN, yaitu simulasi seleksi kompetensi P3K yang dilaksanakan mulai dari 28 November sampai tanggal 3 Desember 2024. Tujuan dari pemberian asistensi maupun simulasi tersebut adalah untuk membantu, menolong, dan memudahkan tenaga non-ASN kita agar mengurangi resiko gugur saat seleksi, baik pada saat seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi. Karena sebagian besar tenaga non-ASN atau honorer bekerja di lapangan yang tidak terbiasa atau ada yang tidak pernah sama sekali menyentuh komputer sehingga tidak paham menggunakan komputer, ujarnya. Untuk itulah perlu dilakukan pendampingan atau bimbingan agar tenaga non-ASN minimal memiliki sedikit bekal persiapan dalam menghadapi seleksi kompetensi nanti, sehingga seluruh tenaga non-ASN dapat lulus dan diangkat menjadi P3K 2025 mendatang. Tentu itu yang menjadi harapan kita bersama. Mari kita doakan agar pelaksanaan seleksi kompetensi P3K yang akan dilaksanakan di Aula Gedung Polnep Pontianak tanggal 10 hingga 11 Desember mendatang dapat berjalan dengan baik, lancar, tanpa terkendala suatu hal apapun, ujarnya. Dia juga berpesan agar pelamar dapat menjaga kesehatan serta menyiapkan seluruh dokumen-dokumen yang disyaratkan. Para peserta seleksi kompetensi P3K 2024 tahap 1 juga disarankan untuk tidak berangkat pada hari yang sama pada saat ujian agar menghindari resiko di jalan seperti macet dan lain-lain yang dapat mengakibatkan peserta terlambat dan gugur pada saat seleksi. Meskipun tahun ini proses seleksi dimudahkan di mana kelulusan hanya berdasarkan peringkat terbaik dan tidak ada ketentuan passing grade, tolong agar kawan-kawan tetap mempersiapkan dirinya masing-masing dan berikan yang terbaik. Mari kita sama-sama tunjukkan kualitas SDM Kabupaten Bengkayang yang kita cintai dan banggakan ini. Sesuai jargon kita bersama, SDM unggul Bengkayang mantap, ujarnya. Perlu diketahui, pada seleksi P3K 2024, pemerintah menempatkan para non-ASN khususnya honorer K2 dalam prioritas utama. Seleksi P3K 2024 tahap 1, pelamarnya dibatasi, yakni untuk pelamar prioritas guru dan D4 Bidan Pendidik tahun 2023, ex honorer K2, dan honorer yang terdata dalam pangkalan data atau database PKN. Adapun lowongan P3K 2024 tahap 2 disediakan untuk honorer non-database PKN, yakni non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa pengabdian. Lowongan P3K 2024 tahap 2 juga untuk lulusan pendidikan profesi guru atau PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Khusus untuk formasi guru P3K 2024 tahap 2, bahwa yang bisa melamar yakni guru honorer yang terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi yang sama paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan honorer di Kabupaten Bengkayang yang sudah bisa full senyum gitu ya, walaupun belum ada pengumuman kelulusan P3K. Kenapa? Karena memang kuota formasi P3K yang dibuka di Kabupaten Bengkayang jumlahnya sama dengan jumlah honorer atau tenaga non-ASN yang ada gitu ya, mendekati sama mungkin ya. Saya tidak tahu pasti berapa jumlah honorernya, tetapi tadi beritanya menyebutkan bahwa hampir seluruh honorer sudah mendapatkan kursi sebagai P3K. Jadi yang penting teman-teman sudah lolos seleksi administrasi, teman-teman berangkat atau melaksanakan seleksi kompetensi, jangan sampai bolos. Nanti teman-teman dipastikan akan diterima sebagai P3K. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.